Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dedi Nugroho. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba membandingkan dan menggunakan plugin SEO yang paling banyak digunakan, teman-teman. Ya. Jadi di sini kalau kita buka di direktorinya wordpress.org, ya, di sini linknya. Teman-teman bisa buka wordpress.org/plugin/search kemudian /SEO. Karena di sini saya mencari SEO. Nah, di sini ada beberapa plugin SEO yang sangat populer ya dan sangat banyak eh, digunakan oleh teman-teman pengguna WordPress. Nah, untuk video ini mungkin ini adalah video pertama untuk membandingkan beberapa plugin SEO. Nah, rencananya saya akan membuat dua video, teman-teman. Kalau untuk video yang pertama itu saya akan membandingkan plugin Yoast SEO, kemudian ada All-in-One SEO dan juga RankMath SEO. Ini ibaratnya tiga plugin SEO paling top ya, paling oke dan paling banyak penggunanya. Untuk Yoast SEO sendiri sudah ada 10 juta lebih aktif instalasi. Kemudian untuk All-in-One SEO ini ada 3 juta lebih dan juga RankMath juga sama. 3 juta lebih aktif instalasi. Nah, untuk video yang kedua itu nanti mungkin kita akan mencoba mereview ya sambil membandingkan plugin Slim SEO, kemudian SEO Press dan juga The SEO Framework. Karena memang ketiga ini saya belum pernah pakai sama sekali ya. Jadi saya pakainya itu cuma tiga ini nih ya. Dan paling sering itu saya pakainya Yoast SEO ya. Dan untuk beberapa web memang saya beberapa kali mencoba untuk pakai All-in-One SEO, kemudian sering juga saya pakai RankMath SEO. Oke, untuk intronya mungkin seperti itu dulu teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya mau menginformasikan ke teman-teman yang mungkin baru belajar ataupun ingin belajar WordPress dari awal atau ingin belajar membuat website dari nol ya. Itu teman-teman bisa buka di website saya dedinugroho.com. Di sini saya juga menyediakan kursus ya, kursus membuat website company profile dan ini adalah materinya itu lengkap dari awal teman-teman. Dari penjelasan apa itu WordPress, kemudian hosting domain hingga websitenya itu siap pakai ya. Teman-teman bisa beli di Udemy atau di Pintarkan ya. Untuk harganya itu udah pasti dari Udemy itu lebih mahal, tetapi biasanya mendapatkan ataupun teman-teman bisa mendapatkan kode promo dari Udemy-nya. Kemudian kalau untuk Pintarkan itu teman-teman akan mendapatkan biaya ataupun harga yang lebih murah ya. Ini harga promo dan bisa saja nanti sewaktu-waktu saya naikkan harganya. Oke. Kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Di sini saya sudah membuka dashboard WordPress-nya. Ini baru ya, khusus untuk kita belajar. Oke, selanjutnya kita buka ke menu plugin teman-teman. Kita ke Yoast dulu ya. Kita buka SEO. Jadi nanti kita ke Yoast dulu, kemudian All-in-One SEO, lalu ke RankMath. Nanti coba kita bandingkan dari segi fiturnya, kemudian kemudahannya ya. Terutama yang paling penting itu adalah kemudahannya sih. Jadi apakah user itu mudah menggunakannya atau enggak. Kalau untuk fitur menurut saya ketiganya itu udah paling oke ya. Nah, untuk Yoast SEO sendiri setelah teman-teman menginstal itu nanti tampilannya seperti ini ya. Kita bisa pilih ini teman-teman ya, mulai konfigurasi pertama kali ini kita klik ya, dan nanti untuk tampilannya ya, kalau ini kita close saja, dia promosi. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa mulai aja ya, start SEO data optimization, kita start. Jadi dia otomatis ya, otomatis melihat website kita ya, atau menganalisis website kita. Kita lanjutkan di sini, teman-teman. Oke, di sini bisa pilih organisasi atau perorangan.
Di sini nama websitenya, kemudian nama usernya ya. Kemudian di sini logonya ya. Ini kita bisa simpan dan lanjutkan. Oke. Ini kita coba pilih organisasi ya. Oke, sip. Kemudian social profile di sini teman-teman bisa isi atau bisa di skip dulu ya. Jadi mengisinya nanti kalau udah lagi santai itu nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi, kemudian selesai. Itu adalah untuk konfigurasi awal ya. Konfigurasi awal untuk di Yoast SEO. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini ada informasi mengenai problemnya ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman websitenya itu ada isu terkait SEO, nanti di sini ada alertnya atau ada pemberitahuannya dan juga ada notifikasinya ya. Tapi kalau aman itu nanti kosong seperti ini, 0 ya. Oke, selanjutnya kita ke samping sini teman-teman, ke menu sidebar. Di sini ada setting. Kita coba ke sini dulu. Nah, di sini ada fitur yang tersedia ya. Jadi kita bisa aktifkan, kemudian kita bisa menonaktifkan. Ya, ini untuk analisis SEO-nya. Kemudian ini untuk analisis keterbacaan. Jadi nanti dari pihak Yoast SEO itu akan melihat apakah artikel kita itu sudah memenuhi standar mereka atau belum dari segi keterbacaan. Nah, ini ya saya biasanya itu saya disable teman-teman ya. Saya disable. Kenapa? Karena mereka itu menurut saya ya bagusnya itu kalau artikelnya bahasa Inggris. Ini jalan nih ya keterbacaannya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu kayak kurang gitu teman-teman ya. Jadi bisa dinonaktifkan. Tapi kalau mau coba diaktifkan juga boleh ya. Kita scroll ke bawah, ini insight-nya bisa diaktifkan, bisa enggak ya. Ini enggak saya aktifkan. Jadi kita fokus di bagian analisis SEO-nya. Kemudian ini boleh sih default aja ya. Oke. Sip. Kita ke site basic di sini untuk pengaturannya. Ya, jadi untuk teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada pengaturannya untuk kepenulisan ya, strukturnya. Ini untuk penghitungan link ya. Untuk internal linknya. Nah, kemudian untuk site basic itu kita bisa lihat di sini. Ini seperti pengaturan umum ya. Pengaturan umum. Ini nanti aja nggak apa-apa. Ya. Site connection. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau koneksi ke Google Search Console, ini nanti kodenya itu dimasukkan ke sini, teman-teman, ya. Dimasukkan ke sini. Untuk Bing juga sama, Bing Webmaster Tools ya. Baidu juga sama. Pinterest, Yandex itu bisa dimasukkan untuk verifikasi kodenya, ya. Verifikasi kodenya itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian untuk content type itu untuk homepage itu standar. Oke, saya biasanya skip dulu sih untuk pengaturan seperti ini ya. Tapi kalau mau langsung diisi juga boleh. Oke, ini untuk kategori dan juga tags. Oke, sip. Kita lanjut ke sini untuk integrasinya. Biasanya juga jarang kita pakai tools. Oke, sekarang kita coba langsung ke penggunaannya ya. Kita langsung ke penggunaannya, kita buat satu artikel ya. Nah, di sini saya mau copy paste untuk artikelnya. Ini artikel saya buat dari ChatGPT. Oke. Ini untuk pendahuluannya. Jadi judulnya itu adalah cara membuat website tanpa coding dengan WordPress. Kemudian ini adalah pendahuluannya. Ya. Bisa 2 paragraf atau 1 paragraf. Kemudian
kita buat beberapa heading ya, beberapa bagian. Nah, di sini ini harusnya heading ya, H2 ini juga sama. Kemudian kesimpulan juga heading. Oke. Nah, kemudian untuk yang lainnya ini juga boleh heading tapi dia H3 atau H4 ya. Ini juga sama. Nanti untuk keywordnya itu saya ingin keyword yang misalkan cara membuat website atau membuat website. Jadi dua itu ya keywordnya. Kita pilih salah satu, nanti mana yang paling sesuai, paling bisa mendekati supaya artikelnya itu nanti terdeteksi sebagai artikel SEO ya oleh Yoa SEO ya. Nah, oke, ini mungkin kurang sedikit ya, saya tambahin dulu. Jadi teman-teman, kalau kita scroll ke bawah ya, itu nanti di sini muncul SEO ya, muncul fokus kata kunci atau SEO. Atau kita bisa klik di bagian sidebar di sebelah kanan ini. Kalau kita klik nanti dia muncul juga ya. Sama ya. Oke, ini saya tambahkan dulu untuk bagian ini. Kita hapus. Kita tambahkan. Oke, sip. Seperti ini nggak masalah. Ini nggak perlu kita buat heading ya. Ini sebetulnya kalau mau dibuat paragraf juga nggak masalah sih. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen jadikan paragraf, ini juga nggak masalah. Ya, jadi selera ya untuk penulisan atau struktur penulisannya itu selera. Oke, sekarang kita save dulu, kita simpan draftnya dulu. Nah, di sini saya pengen membuat kata kuncinya itu menjadi membuat website. Jadi nanti kita akan membuat ataupun kita akan menggunakan satu artikel yang sama dengan plugin yang berbeda ya, dengan plugin SEO yang berbeda. Nanti coba kita lihat untuk penggunaannya. Jadi untuk Yoa SEO itu kita masukkan dulu kata kuncinya di sini. Kalau sudah kita enter ya, atau kita klik di luar ya, seperti ini. Nah, ini sebetulnya sudah otomatis ya. Nah, di sini ada analisisnya nih teman-teman. Dia masih orange karena dia belum ada outbound link, kemudian belum ada image atau gambar ya. Kemudian belum ada internal link. Kalau ini kita bisa tambahkan, misalkan ini ya, kita copy. Kemudian kita paste bagian sini, bagian bawah. Ya. Atau bagian atas. Di bagian membuat website itu saya mau kasih link ke sini ya. Jadi nanti untuk linknya itu teman-teman bisa disesuaikan ya, harus yang relate ya, atau yang sesuai dengan judulnya ataupun sesuai dengan temanya. Jadi jangan sampai teman-teman membahas seputar website tetapi nanti linknya itu mengarah ke artikel wisata, misalkan artikel wisata atau artikel kesehatan, itu kan terlalu jauh gitu ya, topiknya terlalu jauh. Nah, kemudian ini untuk gambar ya, gambar nanti bisa kita tambahkan ya, karena kita belum punya gambar sih harusnya kalau di media library ya. Kemudian ini kita close dulu, kita hapus dulu. Kita kurang bagian internal link ya. Internal link kita bisa isi ke sini. Membuat website. Kita taruh bawah aja sih. Kita kasih link homepage. Oke. Setelah itu ini udah hilang ya, udah hijau.
Kemudian setelah itu apa nih? Gambar meta deskripsi panjangnya. Oke. Untuk meta deskripsi itu di bawah sini. Kita bisa isi di paragraf pertama. Ya. Kita bisa isi di sini atau kita bisa isi bagian kesimpulan. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kalau terlalu panjang ya, kita bisa hapus ini, teman-teman. Ya. Misalkan membuat website dengan WordPress tidak perlu menakutkan atau rumit. Nah, ini kita sampai sini. Siapa saja dapat membuat website profesional tanpa perlu memiliki latar belakang teknis. Oke, ini udah cukup ya. Udah cukup. Nah, kalau untuk Yoaseo ketika dia sudah berwarna hijau seperti ini ya. Seperti ini, dia sudah warna hijau. Itu tandanya artikel kita itu sudah sesuai dengan standar SEO-nya dari plugin Yoaseo. Ya, jadi sudah sesuai standar gitu ya. Walaupun masih bisa kita optimalkan nih. Seperti panjangnya meta deskripsi, kemudian gambar ya, nanti alternatif teksnya itu juga harus sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian selain itu ada juga kata kunci di subheading ya, di bagian H2 atau H3. Contoh ya, contoh. Kalau ini kan sudah ada ya, membuat website. Kemudian tips optimalisasi, misalkan ini membuat website WordPress. Ya. Seperti itu. Ini langsung hilang ya. Dia langsung otomatis hijau di bagian kata kunci di subheading. Jadi dia itu rekomendasinya itu ada 2, dan ini kan ada 2 ya kata kuncinya di 2 subheading. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita hapus maka dia langsung kembali lagi ke sini. Tapi nggak masalah ya, selama dia warnanya hijau itu mana nih di bagian bawah. Nah, ini selama dia warnanya hijau itu udah otomatis sesuai standar SEO-nya dari Yoaseo. Gitu teman-teman ya. Ini bisa kita hapus kalau misalkan terlalu panjang ya, tanpa perlu hal teknis. Nah, seperti ini. Hijau ya. Ini warnanya juga hijau. Sip. Ini kita publish misalkan ya. Tapi ini memang harusnya dikasih gambar ya teman-teman ya. Harusnya dikasih gambar supaya lebih oke ya, supaya lebih bagus. Nah, untuk artikel ini nanti kita juga akan gunakan untuk plugin setelah ini ya. Kita akan membahas mengenai all-in-one SEO ya. Oke, ini kita close dulu, kita install. Ini kita refresh. Oke. Sekarang kita install untuk all-in-one SEO ya. Kita install untuk all-in-one SEO di sini. Tapi sebelum itu kita harus uninstall dulu nih teman-teman. Atau kita deactivate. Kita deactivate dulu. Ya, kalau kita deactivate harusnya di sini udah nggak ada nih untuk plugin Yoast-nya. Udah nggak ada nih. Ya. Udah sesuai ya. Ini kita refresh. Oke. Kita install dulu untuk all-in-one SEO. Ya. Kemudian setelah kita install nanti kita langsung aktifkan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Untuk all-in-one SEO itu tampilannya seperti ini. Welcome, kemudian kita mulai. Let's get started ya. Nah, kemudian di sini ada informasi nih. Apakah kita mau mengimport data ya, mengimport data dari plugin sebelumnya atau enggak nih. Kalau mau import itu kita bisa checklist, kemudian kita import data dan lanjutkan ya. Tapi di sini saya nggak mau import teman-teman. Jadi ini anggapannya kita mau
apa namanya, betul-betul dari awal ya, dari awal. Atau kalau misalnya teman-teman pengen nyobain itu bagian Yoaseo-nya itu dihapus dulu nih teman-teman, dihapus ya supaya datanya juga hilang. Ini kita skip ya. Nah kemudian lanjut seperti ini. Nah ini kategorinya apa nih? Apakah blog, apakah toko online, apakah corporate ya, apakah media berita, portfolio, untuk bisnis offline. Kalau saya itu pilih yang blog ya. Kemudian homepage title kita pilih saya title, ini udah sesuai ya. Ini kita hapus. Oke, udah sesuai. Saya title, separator, tagline. Homepage meta deskripsi itu tagline. Oke, sudah sesuai. Di sini kita bisa simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu ini hampir sama ya kayak Yoast ya. Kita bisa pilih untuk person atau organization. Kita pilih organization, kemudian phone numbernya ini bisa diisi, logonya juga, kemudian default sosial media. Jadi ketika kita membagikan konten kita ke sosial media itu nanti default gambarnya itu seperti apa, apakah logo atau ke gambar tertentu ya, itu bisa disesuaikan. Ini juga sosial profile ya. Di sini saya simpan dan lanjutkan. Di sini kita buat default aja ya. Kita default. Kita lanjutkan. Ya ini masih proses. Oke, selanjutnya ini untuk bagian pencarian ya. Ini kita pilih yang live site. Ini udah defaultnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi lebih enak ya. Oke, ini nggak perlu. Ya. Ini untuk emailnya bebas sih mau diisi atau enggak. Ya. Ini kita lanjutkan. Nah, kemudian ini untuk informasi kalau misalkan kita mau pakai versi yang pro ya. Ini saya nggak mau pakai, jadi kita klik letter. Kemudian di sini informasi mengenai koneksi ke Google Search Console. Ya, jadi silakan teman-teman kalau mau langsung pakai ya itu bisa dikoneksikan ke Google Search Console di sini. Kalau enggak itu bisa di skip dulu nih. Di skip dulu, kemudian kita skip lagi di sini. Ini karena kita nggak punya lisensinya ya, karena kita nggak beli yang versi Pro. Kita skip dulu. Nah kemudian di sini yang terakhir itu kita finish ya, kita selesaikan setupnya dan kita ke dashboard. Lumayan panjang ya, jadi untuk perbandingannya ya, menurut saya untuk perbandingan awalnya itu lebih ringkas di Yoast SEO ya. Jadi mungkin kalau untuk all in one itu dia pengennya ribet di awal, tapi nanti di akhirnya itu lebih supaya lebih enak gitu ya. Tapi menurut saya lebih user friendly ini sih Yoast sih. Ya, jadi itu selera teman-teman. Jadi silahkan kalau misalkan pengen yang komplit, pengen yang lengkap itu bisa pilih all in one SEO ya. Di sini informasi untuk skornya ya, di sini sudah ada isunya ya. Oke, kemudian di sini terlalu banyak informasinya. Kemudian untuk sidebarnya di kiri ya, kalau kita lihat itu dia lebih banyak ya, lebih banyak untuk all-in-one SEO daripada Yoast. Di sini pengaturannya ya, webmaster tool ini yang tadi ya. Kemudian breadcrumb ya. Ini nggak perlu kita update dulu. Kemudian bagian search appearance ya. Di sini nanti seperti apa sih website kita akan muncul di pencarian gitu ya. Di sini ada global setting, content types ya. Di sini teman-teman bisa skip dulu nggak masalah. Jadi kita pakai versi yang default ya, versi yang bawaan. Ini untuk URL-nya, silakan teman-teman isi.
kemudian sitemap-nya ya. Ini kita bisa save. Jadi kalau kita mau open sitemap, dia itu untuk all-in-one SEO itu sudah disediakan seperti ini ya. Lebih enak ya, jadi kita nggak perlu pakai plugin lagi ya untuk pembuatan sitemap. Itu otomatis dibuat untuk all-in-one SEO. Bahkan video sitemap juga ada ya. Banyak teman-teman. HTML juga ada. Kemudian link asisten. Nah, untuk link asisten ini dia tersedia hanya di fitur Pro. Nah, menurut saya kalau memang dia tersedia di fitur Pro, harusnya nggak usah muncul sih ya. Harusnya nggak usah muncul di sidebar-nya atau di menunya. Harusnya menunya dia munculnya itu ya kalau kita pakai versi Pro gitu ya. Tapi ya mungkin karena ini bentuk marketing atau salah satu bentuk marketing ya seperti ini ditampilkan. Jadi kalau kita mau lihat, kita harus langganan versi Pro-nya ya. Ini local SEO juga, SEO analyst ya, ini seperti ini. Oke. Mungkin pengenalan menunya cukup, kita langsung ke postingan. Kita refresh ya untuk bagian postingannya. Kita refresh dulu. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk bagian bawah itu seperti ini. Dia lebih banyak ya. Dia lebih banyak untuk pengaturannya. Kemudian untuk ini untuk headline-nya ya. Kemudian di sini untuk pengaturannya. Oke, kita fokus dulu di intinya, yaitu di fokus kata kunci. Ya, kata kuncinya itu membuat website. Ya. Tambahkan fokus kata kunci. Oke, dia sudah 90. Udah hijau ya. Oke, kita coba ke subheadingnya. Tips optimalisasi membuat website WordPress. Nah, harusnya dia udah aman nih, tuh. Fokus kata kunci di judul, di meta deskripsi, kemudian panjang kata kunci ya. Kata kunci di URL, kata kunci di pembukaan atau pendahuluan, kata kunci di subheading, kemudian kepadatan ya, kepadatan kata kunci itu udah oke, dia munculnya 7 kali. Kemudian untuk meta deskripsinya itu dia katanya terlalu banyak nih teman-teman ya. Kalau kita lihat meta deskripsi, kita coba pakai ini ya. Kita ambil ini, kita hapus, kita isi ini, kita coba maksimal 160 ya. Oke, seperti ini, kita hapus. Tanpa perlu hal teknis. Oke, sip. Harusnya sudah aman semua. Dan dia nilainya adalah 86 teman-teman ya. Dari generalnya udah oke. Kemudian untuk apa nih, sosialnya, nah ini kita bisa isi sendiri ya. Untuk judul Facebook ya, deskripsi dan yang lainnya ya. Skema, link asisten, ini untuk versi Pro nya. Oke, sip. Secara overall ini terlalu banyak teman-teman ya, menurut saya. Ini pilihannya dan juga UI-nya itu terlalu banyak untuk all-in-one SEO. Jadi menurut saya kurang begitu user friendly. Dan untuk yang orang-orang yang dia butuhnya itu cepat ya, butuh menulis artikel cepat, kemudian nggak terlalu banyak waktu, itu mungkin kurang begitu cocok ya. Dan pengen yang simple minimalis itu mungkin kurang begitu cocok ketika dia menggunakan all-in-one SEO. Oke, sip. Sekarang kita coba nonaktifkan dulu atau kita deactivate ya. Nah, di sini teman-teman. Kalau untuk all-in-one SEO dia ternyata
otomatis menginstal ya plugin-plugin lain gitu ya. Seperti ini ya, Optin Monster juga. Ya, ini harusnya nggak perlu sih. Nah, jadi untuk teman-teman yang sering pakai gimana nih? Silahkan komentar ya di bawah. Apakah memang all-in-one SEO ini betul menginstal ya plugin-plugin lain atau enggak? Kayaknya dulu enggak, cuman apakah memang ini otomatis tadi ya bagian settingnya? Ini kita hapus dulu. Oke, selanjutnya ini udah bersih ya. Selanjutnya kita ke apa nih? Rank Math ya. Kita ke Rank Math SEO, teman-teman. Ini kita install dulu ya. Jadi sejauh ini penilaian saya masih lebih oke Yoast ya. Yoast SEO ini masih terbaik. Dia simple ya. Dari awal pembuatan ataupun pendaftaran itu lebih simpel, lebih sedikit pengaturannya. Kemudian di bagian pembuatan artikel ya, pengaturan analisis SEO-nya itu juga dia lebih simpel. Oke, sip. Sekarang sudah selesai diaktifkan untuk Rank Math SEO-nya. Dan ternyata setelah diaktifkan dia nggak muncul pop-up ya. Pop-up untuk konfigurasi seperti halnya Yoast ataupun All-in-One SEO. Jadi dia nggak ada ya. Sekarang kita klik ya menunya, baru dia muncul teman-teman. Ya, baru dia muncul. Nah di sini koneksi free account ya. Kita coba koneksikan. Nah dia harus mengkoneksikan menggunakan Google teman-teman ya. Kita harus login menggunakan Google. Kita coba kembali dulu. Kita coba skip dulu ya. Kita coba skip dulu. Nah, di sini kita akan memilih ya ataupun mengisi pengaturannya. Ini enggak terlalu banyak sih. Kita pilih advance ya, kita defaultnya. Kemudian kita mulai import. Oh enggak, kita enggak import. Skip ya. Kemudian ini sama, kita save and continue. Kemudian selanjutnya koneksi ke Google Service yaitu Google Search Console, kemudian Google Analytics ya. Kita skip dulu. Jadi silakan teman-teman bisa langsung dikoneksikan ya. Kalau memang mau pakai. Nah, kalau misalkan mau coba-coba dulu bisa dilanjutkan. Ini sitemap juga otomatis kalau untuk rank Math SEO. Kemudian ini kita lanjutkan juga. Oke, selesai. Cukup simpel ya. Walaupun lumayan ada beberapa, ini ada 6 tahapan, 5 sebetulnya. Karena kita nggak import ya. Jadi ada 5 tahapan dan itu termasuk simple ya, termasuk simple. Oke, kita ke dashboard. Kita ke dashboard dulu teman-teman. Kita lihat dulu untuk bagian menunya seperti apa sih. Oke, ini udah lumayan banyak ya. Oke, sekarang di sini untuk modulnya itu sebetulnya untuk Rank Math SEO itu dia menyediakan banyak modul. Kalau kita lihat, kalau untuk versi Pro-nya itu dia ada beberapa tambahan. Tapi untuk versi yang gratis dia itu cukup banyak teman-teman ya. Bahkan 404 monitor juga ada ya. Analitik dia untuk mengkoneksikan ke Google Search Console. Instant indexing ya, link counter, local SEO, ini kita bisa aktifkan juga ya. Sitemap juga ada. Kalau kita lihat sitemapnya itu ini teman-teman ya, sudah otomatis terisi. Oke, ini untuk analitiknya, ini general setting ya, ini judul dan meta dan yang lainnya. Ini sama semua ya, mirip-mirip. Oke, sip. Sekarang kita langsung saja teman-teman ya. Kalau untuk penilaian saya, untuk bagian
awal ya, awal pendaftaran ataupun di bagian awal setelah instalasi RankMath ini, setting-setting atau pengaturan awalnya itu menurut saya lebih mudah dibandingkan all-in-one SEO ya. Jadi 11-12 sama dengan Yoast ya. Sama dengan Yoast SEO. Kita refresh. Sekarang kita lihat dulu untuk tampilannya. Analisis SEO di dalam artikel. Kita scroll ke bawah. Oke. Dia nggak menambahkan analisisnya di bawah, tetapi RankMath itu dia menambahkan di samping teman-teman ya, di samping sini ya. Kalau ini yang versi Pro harusnya ya. Oke, ini untuk analisis SEO nya kita masukkan membuat website. Oke, kita enter. Nah, dia langsung berwarna orange. Fokus keyword tidak tersedia di meta deskripsi. Oke. Kita masukkan lagi untuk meta deskripsinya. Ya. Kita copy, kemudian kita ke bawah. Mana nih? Meta deskripsinya mana nih? Oke. Scroll ke bawah dulu, additional. Oke, nggak ada ya. Edit snippet. Oke, di sini teman-teman. Kita copy di sini, kita paste. Ya. Kita hapus dulu, kita samakan kayak yang sebelumnya. Tanpa perlu hal teknis. Oke. Sip, setelah itu kita close. Oke. Sekarang konten 707. Oke. Siap. Tambahkan gambar. URL terlalu panjang. Oke, kita coba sesuaikan ya URL-nya nih. Kita coba URL-nya itu kita sesuaikan. Cara membuat website tanpa coding kayak gini. Oke. Oke, udah aman ya. URL-nya oke, masih terlalu panjang. Oke, kita skip dulu untuk bagian URL. Sekarang untuk bagian gambar ya, judul ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Basic SEO oke. Dia butuh gambar ya. Kita coba copy ya untuk gambarnya. Misalkan kita pakai gambar logonya Yoast. Nah, kayak gini. Kemudian nanti alternatif tag-nya ya. Mana nih? Alternatif tag. Oh, bukan, teman-teman. Image. Oke. Ini linknya. Image. Media library. Ini kita isi membuat website. Jadi kita isi alternatif tag-nya. Itu harus sesuai dengan keyword atau kata kunci. Kemudian kita pilih, ini yang bawah kita hapus. Sip, dia harusnya udah sesuai ya. Oke. Dia untuk gambarnya itu udah oke. Tinggal URL teman-teman. 77 karakter terlalu panjang. Oke, kita coba perpendek lagi nih cara membuat website. Nah, kita close. Nah, dia udah hijau nih ya URL-nya. Oke, sip. Jadi menurut saya ya, untuk RankMath ini cukup bagus, tetapi dia terlalu banyak ini teman-teman. Kita terlalu banyak mengikuti kemauan dari analisis SEO-nya ya. Kalau Yoast dia lebih ringan ya.
Jadi yang penting judulnya itu ada keywordnya atau kata kuncinya. Kemudian yang penting di bagian pendahuluan juga ada kata kunci. Kemudian di subheading juga ada kata kunci. Itu udah cukup gitu ya. Udah cukup. Kemudian kata kuncinya nggak terlalu spam, nggak terlalu banyak, itu udah cukup. Jadi menurut saya dari ketiga ini ya, itu paling oke, paling bagus, paling simple itu adalah Yoaseo ya. Jadi ini penilaian subjektif ya, penilaian dari diri saya sendiri. Itu saya pakai sekarang pun ya di website yang dedinugroho.com, website ini itu saya pakai Yoast ya. Nih saya pakai Yoaseo nih teman-teman. Jadi saya pakai Yoaseo. Kalau teman-teman Ctrl U ya, atau View Source, itu saya pakai Yoast. Karena yaitu alasannya teman-teman ya. Dari pengalaman saya pakai kedua plugin ini ya, itu kelebihannya mungkin fiturnya banyak ya, fiturnya banyak. Tetapi kekurangannya terlalu kompleks gitu ya. Untuk kebutuhan saya yang terlalu simpel ya, kebutuhan saya yang terlalu sedikit, ini terlalu banyak gitu ya, jadi kurang sesuai. Jadi menurut saya untuk tipe-tipe teman-teman yang websitenya itu yang minimalis, nggak terlalu banyak pengaturan SEO, itu bisa pilih Yoaseo ya. Versi gratisnya udah cukup oke. Tapi kalau mau coba paket yang premium ya, itu juga bisa. Oke teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga kita bisa cobain ya di next video untuk plugin SEO yang lain. Oke, sip. Sampai jumpa di video selanjutnya.